Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Teguh Sasmita, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan NIM 225113526. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Semitau di kelas 10 Merdeka 3 dengan materi mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ista'id. Berdiri. Qabla an nabda ad-dasa. Sebelum memulai pembelajaran, Hayya nadallah. mari kita berdoa kepada Allah. Nabda'u bid-du'a. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Faraqna minad du'a. Berdoa selesai. Salim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasanan, tafadhalu bil julus. Sabahul khair ya abnai. Kaifa halukumul yawm? Alhamdulillah. Qabla an nabda ad-darsa sausajjilul hudur. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Oke. 10 Merdeka 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Farhan Ghifari. Agustina. Sakit ya. Ahmad Ardiansyah. Aisyah Tiara Tirta Maharani. Arka Devantiar. Aspira. Destian Agung Rizky Wibowo. Apa? Tidak ada keterangan? Tapi nanti akan Bapak cari tahu lagi, ya kan, kemana? Ya. Kalau bisa cari tahu, ya kan, kemana temannya. Jangan sampai tidak ada keterangan. Kalau sudah dapat keterangan, cepat lapor wali kelas. Tapi nanti Bapak akan tanya wali kelasnya, ya kan? Fahri Ibrahim Al-Kausar. Gibran Fatul Rahman. Ada Pak. Gusti Muhammad Hasyir Firdaus. Muhammad Arfin. Maharani. Ratu Aprilia. Richa Aulia. Setlia Fitriani. Slamet Akbar. Sonia Dwi Wahyuni. Dia. Zilza Ardina Putri. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Hari ini kita akan masuk ke bab yang kedua, ya kan? Kita akan belajar tentang mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Bab yang kedua. Silakan dibuka di bab yang kedua. Ada yang tahu apa itu syu'abul iman atau kalian pernah mendengarnya? Belum pernah. Okay. Bener nih, belum pernah mendengarkan atau belum tahu apa itu syu'abul iman? Belum ya. Oke. Baik, kan. Nanti Bapak harapkan, ya kan, ketika pembelajaran sudah dimulai, kalian dapat bekerja sama, dapat berkolaborasi, ya kan. Nanti kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai syu'abul iman. Nanti kalian akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan Bapak berikan lewat diskusi nanti ya. Nah, di sini, ya kan, sebelum kita memulai pembelajaran, ya kan, terlebih dahulu, ya kan,
Bapak akan mengajak kalian semua, mari bersama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita bangkitkan dulu nih semangat demokrasi kita, ya kan, untuk mencintai tanah air, ya kan. Bisa kita mulai? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tanah airku kandung badanku, di sanalah aku berdiri dan pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada lagi satu nih video yang akan Bapak tampilkan, ya kan? Jadi masing-masing silahkan mempersiapkan catatannya, buku tulisnya, sama pulpennya. Nanti kalian tulis hikmahnya, pelajaran berharganya, ya. Yang dapat kalian ambil dari film yang nanti akan Bapak tampilkan. Paham ya semuanya? Oke, bisa kita mulai? Oke, Bapak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kawan, kita hidup di dalam semesta. Di dalam semesta ini ada jutaan galaksi, jutaan sistem galaksi. Bukankah kehidupan telah terjadi di dalamnya? Haruskah kita menggunakan itu sebagai kekuasaan Allah? Adakah kemungkinan yang lain? Ini hanya sebuah kebetulan. Ini mungkin saja terjadi secara matematis. 10 maka 10 maka 123 dibanding 1. Jadi ada kemungkinan benar. Jadi kebetulan itu mungkin. Paham nggak? Oke, mari kita bicara ini dengan cara yang bisa kamu pahami. Sekarang aku firman. Aku meletakkan ke meja. Setelah meletaknya, jika aku mengatakan masing-masing akan kembali ke ruangan yang sama, apakah kau akan percaya padaku? Iya, aku akan percaya, walaupun kemungkinan kecil. Jika aku mengatakan mereka akan berada di satu garis yang sama secara bersamaan, apakah kau akan percaya padaku? Baiklah. Apakah kamu akan mempercayaiku jika aku hanya beri satu kemungkinan? Haruskah kita mencoba 10 maka 10 maka 123? Sebenarnya aku harus memikirkan lagi tentang justifikasi itu. Terus gimana? Apakah kamu tahu perbedaan di antara kita? Kami mencoba untuk menyadari kekuatan di balik semua peristiwa ini yang coba Anda nilai sebagai kebetulan dengan mata tertutup. Bahan pertanyaan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin merupakan sebuah kebetulan. Ketika sebuah data menyebabkan kerusuhan, bagaimana bisa ada arti dengan seperti itu akan tercipta sistem yang begitu sempurna? Dunia ini berputar dalam orbitnya sendiri mengelilingi matahari, dan planet yang lain berjalan di orbitnya masing-masing. Yang sudah diciptakan untuk mereka masing-masing, seperti tentara di perintah, tanpa kebingungan tentang perintah yang ditujukan pada mereka, matahari, bumi, dan semua planet, serta perhitungan tepat di antara mereka.
lapisan atmosfer seimbang, ribuan hewan dan manusia, serta manusia yang membutuhkan keberlangsungannya, persediaannya, dan cara kerjanya, kemampuan mereka berhidup tanpa mengganggu satu sama lain dalam sebuah keteraturan yang luar biasa. Jika kita mendalami lebih, struktur sempurna tubuh manusia, mata, telinga, otak, sel, sistem DNA yang menakjubkan, dan ratusan bahkan ribuan tanda dan bukti keteraturan yang lain yang tidak akan pernah bisa dijelaskan sebagai kebetulan semata. Lihat, siapa yang punya kekuatan untuk ikut campur dalam keteraturan yang luar biasa ini? Kecuali dia, Tuhan yang kekuatannya tidak terbatas, yang pengetahuannya abadi, dan kebijaksanaannya tak berakhir. Karena jika seseorang yang tidak bisa mengatur semua ciptaan itu ikut campur dalam urusan penciptaan itu, ia pasti akan mengacaukan. Kamu mengerti? Apa bacanya? Apa firman Allah di situ? Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Quran surah nomor 16 ayat 12. Oke. Baik anak-anakku semuanya, apa yang dapat kalian ambil dari video tadi? Gibran mungkin? Enggak. Seplia? Tadi menceritakan tentang apa? Siapa dua orang tadi itu? Yang satunya Muslim, yang satunya ateis. Ateis itu apa maksudnya? Apa? Punya agama. Orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Kemudian dibantah oleh salah seorang Muslim, ya kan? Yang percaya dengan akan adanya Tuhan. Bahwasanya segala apa yang ada di alam semesta ini tidak akan mungkin ada dengan sendirinya atau terjadi secara kebetulan. Ya kan? Apalagi dalam suatu sistem keteraturan yang luar biasa. Ya kan? Tidak mungkin suatu ledakan yang tidak teratur bisa menghasilkan sesuatu yang sangat rapi, ya kan? Sistem-sistemnya, ya kan? Nah, gitu. Seperti sebuah tentara yang sudah diatur, ya kan? Bagaimana pergerakannya? Ya. Seperti contohnya planet-planet tadi, kan? Sudah ada garis edarnya masing-masing. Kemudian apalagi hewan-hewan, ya kan? Semua memiliki keberlangsungannya masing-masing, ya kan? Seimbang, ya kan? Bagaimana bumi ini diciptakan seimbang, ya kan? Bumi ini bentuknya bulat, tapi kita merasa bahwa selalu kita tuh tidak pernah merasa kaki di atas kepala di bawah, ya kan? Kan begitu. Dengan adanya gravitasi segala macam, begitu juga organ tubuh manusia. Semua itu diciptakan dengan suatu keteraturan, ya kan? Mata, ya kan? Apalagi tangan, kaki, otak, DNA, ya kan? Sel, ya kan? Dan sebagainya, ya kan? Kemudian lapisan-lapisan pelindung bumi, ya kan? Ada atmosfer dan segala macam, ya kan? Jadi semua itu diciptakan berdasarkan keteraturan. Seperti permen tadi, begitu dilemparkan, ya kan? Nah, dia berantakan, kan? Dilemparkan lagi sama. Apakah kita harus mencobanya sampai 10 kali 10 kali 10, kan? Pangkat 123, kan begitu? Karena kemungkinannya itu mungkin tidak ada, ya kan? Kecuali yang terakhir, ya kan? Karena tadi tidak ada kemungkinan, ya kan? Maka satu-satunya pendapat yang masuk akal adalah ketika permen itu disusun, ya kan? Artinya alam semesta ini, kita ini semuanya ada yang menciptakan, ya kan? Karena suatu keteraturan yang luar biasa, sistematis, ya kan? Semuanya memiliki algoritmanya masing-masing, ya. Oke, baik. Sekarang mari kita pelajari lebih dalam, ya kan, tentang apa itu syu'abul iman dan tujuan pembelajaran kita. Baik, syu'abul iman. Kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menganalisis makna syu'abul iman, cabang-cabang iman, kemudian pengertian, dalil, macam-macam iman dan manfaatnya. Kemudian yang kedua mempresentasikan makna syu'abul iman, kan? Atau cabang-cabang iman. Nanti akan kita tampilkan lewat
kelompok diskusi, ya kan? Kemudian meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Baik, kita lanjut. Oke. Kemudian berikutnya, ya kan? Di sini ada definisi atau pengertian tauhid. Silakan dibaca satu orang. Ada yang bisa? Ayo. Silakan Gibran dibaca. Definisi tauhid. Ketauhidan adalah meyakini dengan hati, membenarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh bahwa hanya Allah lah Tuhan yang layak disembah. Tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya. Oke. Imam Al-Ghazali. Nah, menurut Imam Al-Ghazali adalah tauhid yakni meyakini dengan hati, membenarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-imanu bil qalbi, ya kan? Iman itu dari hati dulu. Wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan perkataan atau lisan. Wa amalu bil arkan, ya kan? Lalu diamalkan dengan perbuatan atau seluruh anggota tubuh. Oke, baik. Berikutnya definisi iman. Tadi tauhid udah, sekarang definisi iman, ya kan? Iman secara bahasa berarti Kepercayaan. ayo kita baca sama-sama. Iman secara bahasa berarti kepercayaan. Sedangkan secara istilah iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sedangkan syu'abul iman adalah cabang-cabang iman yang mencerminkan kesempurnaan iman seseorang. Kemudian di sini kita bisa lihat cabang-cabang iman. Yang pertama yaitu iman diyakini dengan hati. Itu ada 40 cabang. Di buku LKS-nya ada, ya kan? Kemudian diucapkan dengan lisan. Itu ada 7 cabang, ya kan? Nanti di LKPD juga ada. Boleh dicek di buku di LKPD-nya ada, di buku LKS-nya ada. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Diucapkan dengan lisan tadi ada 7 cabang, dan yang dibuktikan dengan perbuatan ada 30 cabang. Sekarang, ya kan? Dalil tentang syu'abul iman, ya kan? Apakah di buku LKS-nya ada? Quran surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 172. Boleh Bapak minta satu orang membacakannya? Silahkan. Mungkin Seplia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim. Oke. Silakan dibaca apa artinya, Seplia. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Nah, begitu ya. Artinya sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ya kan, ketika di alam roh, kita semua ini sudah bersaksi, ya kan, sebelum jadi manusia nih, ya kan, di alam roh, ya kan, kita sudah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ketika kita lahir ke dunia, ingatan itu dihilangkan sebagai suatu bentuk ujian, ya kan, yang Allah berikan kepada kita. Nah, nanti di akhirat Allah akan mengembalikan lagi ingatan kita ketika dulu sebelum kita dilahirkan. Jadi kita tidak ada yang komplain kepada Allah. Tidak ada yang komplain. Jadi ternyata kita bahkan sudah beriman kepada Allah sebelum kita dilahirkan ke dunia. Tetapi ingatan itu kemudian diangkat oleh Allah dan akan Allah kembalikan nanti pada hari kiamat. Mengapa Allah jadikan kita lupa? Ya kan? Sebagai bentuk ujian bagi kita. Seperti kita belajar saat ini. Contoh, kalian mid semester, boleh buka buku nggak? Kan ada sih yang open book, ya kan, tapi kalau open book bukan ujian namanya, ya kan, tutup buku. Nah, nanti siswa yang yang rajin belajarnya pasti dia akan bisa mengerjakan, yang nggak belajar pasti nggak bisa mengerjakan. Nah, nanti setelah mid selesai baru dikoreksi bareng sama gurunya. Di situ nanti boleh buka buku untuk melihat mana jawaban yang benar dan jawaban yang
salah. Kan begitu. Nah, gitu juga kita di dunia, kita diuji oleh Allah. Ditutup dulu, ya kan? Nah, diuji dulu, masih mau sholat enggak, ya kan? Imannya kuat enggak kalau diuji dengan kesulitan, kesusahan, tabah enggak hatinya, ya kan? Berserah diri enggak dia kepada Allah, ya kan? Bertawakal enggak dia, ya kan? Sombong enggak dia, ya kan? Nah, gitu. Nah, barang siapa yang tetap beriman kepada Allah, maka sesungguhnya mereka itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, dan mereka berhasil melewati ujian yang Allah berikan. Yang tidak sabar, tidak tabah, kan? Nah, maka nanti mereka juga akan mendapatkan balasan yang setimpal, ya kan? Kan begitu. Karena kitalah yang memilih menjadi manusia, ya kan? Karena kalau jadi manusia itu, kalau beriman derajat kita akan lebih tinggi dari malah malaikat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak beriman, maka derajat kita akan lebih rendah dari apa? Dari hewan, kan begitu. Tapi nggak apa-apa, itulah namanya ujian hidup. Menjadi manusia itu, ya kan, memang tidak mudah. Tapi kalau taat kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Kita lanjutkan. Dalil tentang syu'abul iman juga terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasa malu juga merupakan bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Buku LKS juga ada. Kemudian yang berikutnya ada juga di dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 285, ya kan? Di situ Allah berfirman yang artinya Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Coba kita lanjut. Nah, cabang-cabang iman, ya kan? Nah, di sini bisa kita lihat kalau cabang iman yang berkaitan dengan hati itu seperti apa contohnya? Ikhlas, sabar, dan tawakal. Kemudian cabang yang berkaitan dengan lisan, contohnya apa? Membaca kitab suci Al-Quran, berzikir. Satu lagi tambahan dari Bapak, bersolawat, dan masih banyak lagi yang lainnya, seperti mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan sebagainya. Kemudian cabang iman yang berkaitan dengan tubuh atau perbuatan, seperti sholat, zakat, dan puasa. Ada juga haji, ya kan, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi contoh yang lain, ya kan, yang berkaitan dengan perbuatan. Sedekah mungkin bisa, ya sedekah, ya kan, dan kita secara fisik, ya kan, nah, bersedekah, ya kan. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak lanjut, ya kan. Nah, berikutnya adalah game turnamen. Nah, baik, game turnamen itu nanti kita semua, ya kan, akan melakukan yang namanya game, di mana dalam game itu nanti akan Bapak bagi menjadi kelompok, ya kan. Nanti kalian berlomba-lomba, ya kan, saling bekerja sama. Bagaimana caranya kalian itu menjadi yang tercepat dalam menjawab sebuah pertanyaan. Nanti baru setelah itu masing-masing orang, ya kan, itu menjawab pertanyaan. Satu orang satu pertanyaan, ya kan. Nah, itu nanti bersusun nih di depan, ya kan. Nanti layarnya kita tutup, ya kan. Kita akan melakukan pertandingan. Nanti siapa yang lebih dulu selesai, kelompok yang lebih dulu menyelesaikan menulis jawabannya di depan, ya kan, itu meniup peluit ini, ya kan. Jadi nanti kita bagi kelompoknya, ya kan. Sudah terbentuk kelompoknya. Di sini kebetulan ada berapa orang? 16 ya? Ya. 16 orang, berarti satu kelompok itu ada 4 orang, ya kan. Nah, jadi nanti masing-masing orang mendapatkan satu pertanyaan. Masing-masing orang mendapatkan satu pertanyaan. Jadi nanti dipilih temannya, siapa yang jawab nomor 1, siapa yang jawab nomor 2. Nanti setelah itu selesai dalam waktu yang ditentukan, nanti kalian akan berbaris di depan. Setelah itu nanti setelah peluit Bapak bunyikan, misalnya, nah mulai, ya kan. Nah, nulisnya harus cepat, ya kan. Nah, gitu, karena lomba engkaunya. Siapa yang lebih cepat selesai menuliskan jawaban 1 sampai 4 nih, ya kan. Nah, cepat ambil peluit ini, Bapak simpan di atas meja, nanti tiup. Yang pertama meniup peluit itu juara 1, ya kan. Nah, yang kedua juara 2, sampai yang terakhir, ya kan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nanti baru kita koreksi sama-sama jawabannya. Oke, bisa dipahami? Oke, mulai dari sekarang silakan dibentuk kelompoknya. Dimulai dari Aspira. Silakan Aspira. 2. 4.
Oke, baik. Silahkan bentuk meja kursinya itu menghadap ke kelompoknya masing-masing. Jadi bentuknya itu kayak lingkaran gitu. Oke, baik anak-anakku semuanya. Sudah dibentuk ya kelompoknya? Oke. Kelompok 1 ya kan? Yang ini. Ya, yang ada di tengah-tengah Bapak nih. Kelompok 2 yang ini. Kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 yang paling belakang. Oke, semuanya udah pegang HP-nya? Sudah terkoneksi dengan internet? Sudah. Oke, baik. Nah, nanti kelompok 1 itu warna hitam. Oke? Kelompok 2 warna putih. Kelompok 3 berwarna biru. Sedangkan yang terakhir kelompok 4 berwarna pink ya, merah jambu. Nah, ini ada pertanyaan, ya kan? Ini akan saya bagikan. Ini sama dengan yang di depan. Jadi nanti kalian jawab, ya kan? Jadi nanti kalian tentukan siapa di antara teman kalian nanti yang akan menjawab masing-masing dari pertanyaan ini, ya kan? Oh, aku soal nomor 2, aku nomor 3 aja lah. Kayaknya aku deh nomor 3, kamu nomor 4 aja gitu. Ah, nanti berembuk lah ya, berdiskusi, berkolaborasi, ya kan? Nah, gitu. Tentukan siapa yang nanti pengen jawab pertanyaan masing-masing dari pertanyaan ini, ya kan? Nah, nanti saya beri waktu sekitar 15 menit cukup lah ya. Nah, di situ udah ada LKPD, sudah ada buku LKS, sudah ada juga ponselnya, ya kan? Nanti tinggal dicari aja. Oke, baik, ini bisa Bapak bagikan? Bisa. Paham ya? Bapak bagikan dulu. Ya. Nah, setelah itu, supaya tidak tersesat dan kalian memiliki identitas kelompoknya masing-masing, Bapak akan bagikan masing-masing kelompok itu ada pinnya. Jadi setiap kelompok, ini Bapak bagikan ini, ya kan, pohon syu'abul iman. Nah, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah Bapak bagikan. Yang mana pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya ada di depan sini. Nah, nanti tinggal ditentukan saja, ya kan? Kalian masing-masing di antara kelompoknya, ya kan, itu mau jawab pertanyaan yang mana. Jadi diskusi. Bapak harap semuanya itu saling bekerja sama. Jadi tidak ada yang bekerja sendiri, ya kan? Jadi saling mengisi satu sama lain, ya kan? Nah, sambil pegang HP-nya, sambil cari jawabannya, ya kan? Jadi semuanya aktif, komunikasi. Nah, nanti kerjasama ya. Itu kurang kayaknya kalau hanya satu meja. Coba gini aja, Bang, mundur Bang. Nah, pakai 2 meja. Nah, gini, sir. Oke. Udah ada ayam. Ya, ini ayam gepreknya disingkirkan dulu ya. Oke, baik, dimulai dari sekarang ya. Bapak harap semuanya udah bekerja mencari jawabannya. Bagaimana anak-anak? Sudah semuanya? Oke, baiklah kalau begitu. Siapkan jawabannya masing-masing dari kalian. Bapak minta untuk maju ke depan. Silahkan, semuanya. Untuk yang nomor 1, silahkan berbaris di barisan paling depan. Ayo, siapa yang jawab? Belum, jangan ditulis dulu. Untuk yang nomor 1, silahkan berbaris di bagian paling depan. Untuk yang menjawab soal nomor 2, silahkan berbaris di barisan yang kedua. Bagi yang menjawab pertanyaan nomor 3, silakan berbaris di barisan urutan yang ketiga. Nah, untuk yang keempat paling terakhir. Oke? Bapak tunggu. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah kalian semua, masing-masing dari kalian, sudah berbaris sesuai dengan urutan pertanyaan? Sudah ya? Oke, sudah ya? 1, 2, cepat, ayo. Ayo. Ayo, cepat.
Ayo cepat. Yang terakhir. Oke. Menegakkan sholat, bersedekah, menjaga lisan, apa nih? Agar tidak berbohong dan menggunjing, ya kan? Sholat fisik ya, bersedekah, ya kan? Dengan fisik juga, menjaga lisan dengan perkataan agar tidak berbohong. Bersedekah, menjaga. Oke deh. 2. 1,5, 1,5, 3, 2, 7 kan? Yang ini iman adalah membenarkan dengan hati, Oke, ini boleh 2, bagus. 2. Ini 1,5. Mendapat kedamaian hati, hidup yang bermakna dan terarah, kebahagiaan dan dunia dan akhirat, serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, 2. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada malaikat. Bagaimana penerapan syahid? 1 aja. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 1,5. 6,5 ya? Oke. Sama ya. Baik. Dari segi kecepatan, ya kan? Kelompok 3 ya, warna biru yang menang. Tapi dari jawaban singkat, padat dan jelas, yang menang itu adalah kelompok 4 ya. 4. Oke. Nggak apa-apa ya kan, namanya juga turnamen ya kan, pasti ada menang ya kan, ada kalah, itu wajar ya kan? Kadang-kala kita harus menerima kekalahan dengan lapang dada ya kan? Walaupun kadang serasa gimana gitu, tapi ya mau bagaimana lagi ya kan? Oke, baik, apa hikmah yang dapat kalian ambil dari materi Syu'abul Iman ini? Apa manfaat atau hal berharga, pelajaran berharga yang dapat kita ambil setelah kita mempelajari tentang Syu'abul Iman? Dengan mempelajari Syu'abul Iman, kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah, baik itu secara keyakinan hati atau secara ucapan lisan atau perbuatan anggota tubuh. Oke, baik, terima kasih. Ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk Gibran. Ada lagi? Silakan. Meningkatkan kualitas iman dan takwa, mendapatkan ketenangan jiwa saat menghadapi cobaan, terhindar dari sifat syirik dan kepercayaan pada makhluk, serta membentuk kehidupan yang lebih berkualitas dan ikhlas. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. 1 orang lagi deh. Ayo, silakan. Hasil. Oh, mantap. Siapa yang mau baca? Hasir kah? Ya. Tepuk tangan dulu untuk Hasir. Oh. Hasir, apa hikmah atau pelajaran berharga yang dapat Hasir ambil setelah belajar tentang Syu'abul Iman ini? Pelajaran berharga dari Syu'abul Iman adalah peningkatan keimanan dan kualitas hidup melalui pengalaman cabang-cabang iman. Cabang-cabang keimanan dalam kualitas melalui pengalaman cabang-cabang iman, akidah, ucapan dan perbuatan yang meliputi sikap tidak takut pada kematian, hati yang tenang, hidup yang berkualitas, serta tertib melakukan ibadah dan berbuat baik, sehingga seseorang hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhoannya. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Hasir. Oke. Kurang nyaring tepuk tangan. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik anak-anakku semuanya, hikmah yang dapat kita ambil ya kan, benar tadi seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian ya kan, apa yang disampaikan oleh Gibran, Zilza sama Hasir, ada dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara hati, lisan maupun perbuatan.
Kemudian yang kedua, sama tadi itu ya kan, ada Bapak temukan di situ ya kan, di jawaban kalian, memperoleh ketenangan dan keberkahan hidup, kan begitu ya kan. Nah, lebih kuat dalam menghadapi cobaan ya kan, dan lain sebagainya ya kan. Kemudian yang berikutnya, membantu membangun akhlak yang baik dalam kehidupan sosial. Oke. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya, hikmah yang lainnya. Ini hanya sedikit ya kan, dari banyaknya hikmah yang dapat kita ambil dari syu'abul iman. Oke. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan pelajari lagi ya kan, tentang 77 syu'abul iman ya kan, beserta pilar-pilarnya ya kan? Baik, kesimpulannya, mewujudkan ketauhidan melalui syu'abul iman berarti mengimani Allah dengan sepenuh hati ya kan? Dan mengungkapkannya dalam setiap perkataan dan perbuatan. Ketika iman hadir di dalam hati dan diwujudkan dalam amal, setiap tindakan kecil seperti menolong teman, apalagi berkata jujur, menjaga kebersihan, atau mengucapkan salam menjadi bagian dari ibadah. Dengan demikian, iman bukan hanya keyakinan di hati, tetapi kekuatan untuk mengubah hidup kita dan lingkungan di sekitar menjadi lebih baik. Oke, dapat dipahami semuanya? Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, ya kan. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kehilafan, ya kan. Jika ada salah kata dan sebagainya, itu berasal dari Bapak pribadi, dan segala yang baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan, ya kan. Semoga mendapatkan manfaat dan bernilai pahala serta ibadah, ya kan, untuk kita semuanya. Dan semoga kita semua nanti di akhirat kelak mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dan terima kasih atas kerjasama dan antusias kalian. Bagus tadi ya, Bapak udah lihat semangat kalian tadi, karena kalian bekerja dalam tim sehingga kalian mampu menjawab semua pertanyaan yang Bapak berikan, ya kan? Jadi seperti itu ya kan. Tingkatkan lagi literasinya, tingkatkan lagi semangatnya, tingkatkan lagi optimismenya, ya kan. Perbanyak lagi membaca, ya kan. Insya Allah seperti yang Bapak katakan tadi, di pertemuan berikutnya kita akan kembali, ya kan, mempelajari tentang syu'abul iman, ya kan. Kita akan belajar secara menyeluruh, ya kan, tentang apa itu iman secara hati, iman secara lisan, dan iman secara perbuatan. Yang mana iman yang di hati itu ada 40 cabang, iman yang diucapkan dengan lisan itu ada 7 cabang, dan iman yang diamalkan dengan perbuatan itu semuanya ada 30 cabang. Maka genaplah semua menjadi 77 cabang. Dan dilanjutkan dengan mempelajari pilar-pilar keimanan. Pilar keimanan kita itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada yang ketiga iman kepada, yang keempat iman kepada, yang kelima iman kepada, yang keenam pada. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini, ya kan. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, ya kan. Semoga bermanfaat. Baik, jazakallahu, ya kan. Syukran kasiran. Ista'id Berdiri qabla an nunhiya ad-dassa sebelum mengakhiri pembelajaran. bi qira'ati du'a kafaratil majlis. Mari kita membaca doa kafaratil majlis. Nabda'u bid du'a. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faraqna minad du'a. Berdoa selesai. Salim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا
هادنا حمل الإسلام